maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Kamu kenapa sedih kayak gitu? Anak kita nggak apa-apa kan? Anak kita selamat kan? Anak kita selamat, Kela. Kamu tenang aja, nggak usah khawatir. Anak kita laki-laki. Tapi kamu kenapa sedih kayak gitu? Tapi nanti kita kan juga dapat cucu dari Farel, ya kan Rel? Belum kali, Mi. Direstui aja belum. Iya sih Rel. Tapi mudah-mudahan kalau kamu nanti menikah sama Fitri, Mami dan Papi dikasih cucu perempuan biar lengkap, ya Rel? Kemarin sore Edo Tanaya nelfon aku. Rel, kamu serius? Edo Tanaya yang punya Infernal Advertising? Papi kenapa sih heboh banget? Enggak, Rel. Papi cuma penasaran aja. Dia kan rival kita. Kamu kan sekarang udah bekerja di perusahaan kami. Tapi kenapa sih kamu tetap aja tidak bisa memberikan informasi tentang Retro? Apa aja istimewa Retro dan juga Farel? Sampai-sampai setelah kamu keluar dari perusahaan itu, tetap aja kamu merahasiakan tentang Retro. Bu, bukannya saya itu dan siapapun emang nggak boleh menyebarluaskan tentang rahasia perusahaan. Walaupun saya sekarang ini sudah tidak bekerja lagi di Retro, tapi bukan berarti saya bisa membongkar rahasia Retro. Aku akan terus berdoa siang malam supaya Bule bisa sehat. Allah itu maha segalanya. Allah itu maha segalanya, Bule. Aku yakin Bule bisa sembuh atas mukjizat dari Allah. Alif, lagi main apa nak? Hah? Main sama siapa? Bola ya? Main sama siapa sih? Sama apa ya? Ayo, jatuh. Ini apanya? Apa sayang? Hah? Ini bolanya nak. Mau kemana mas? Mas? Alif waktunya makan mas Bram, biar sama saya. Ya aku juga bisa ngasih dia makan. Tapi kamu mau ajak dia kemana mas? Terserah aku dong. Aku kan istri kamu mas. Bagus. Kalau kamu masih sadar kamu sebagai istri aku. Walaupun kamu sudah jelas-jelas tidak menghargai aku. Siapa sih yang gak menghargai kamu mas Bram? Aku minta maaf kalau aku punya salah, tapi siapa yang gak menghargai kamu? Selama ini kamu diemin aku tetap ngajak kamu ngomong kan? Kalau aku gak menghargai kamu, mungkin sampai sekarang aku akan diemin kamu juga. Ini masalahnya bukan masalah Alvin lagi, Mas Bram.
Ini masalah kita berdua. Udah berapa kali saya minta maaf sama kamu, masih aja kamu gak mau maafin aku. Aku harus gimana sekarang? Mas! Bunuh aja aku, Mas! Bunuh aja aku! Maya, Aku gak kuat kamu siksa kayak gini, Mas Bram. Aku janji, Mas. Aku janji aku tidak akan mengulangi kesalahan aku untuk yang kedua kalinya. Kamu juga tahu kan sekarang Alvin sudah gak ada, dia udah pergi, Mas. Saya nggak tahu dia di mana sekarang. Dan sebelum dia pergi pun aku juga udah berusaha untuk minta maaf sama kamu. Aku berusaha untuk memperbaiki diri aku, tapi kamu nggak pernah maafin aku. Jadi mendingan kamu bunuh aja aku sekarang, Mas. Mai, kalau sepasang suami istri sedang berantem, berarti kesalahan ada di kedua belah pihak. Aku juga salah, Mai. Kalau kamu sebagai istri sudah bisa menerima kesalahan aku, nggak ada alasan untuk bisa memaafkan kamu, Mai. Aku cinta sama kamu, Mai. Dan perasaan itu nggak pernah berubah sampai sekarang. Maafin aku, Mas. Siapa namanya Aldo? Belum, Pak. Lagi bingung nih. Soalnya semua nama artinya bagus. Sekarang paling tinggal yang kedengarannya bagus atau kurang. Aldo, gimana kalau namanya Rehan? Jangan, Bu. Namanya pasaran. Yang punya anak Kayla sama Aldo, ya biarin mereka aja yang bilang setuju atau enggak. Kay, namanya Orlando aja. Keren kan? Jangan, itu kan terlalu kebarat-baratan. Nggak apa-apa ke barat-baratan. Nanti kalau suatu saat anaknya sekolah di luar negeri, teman-temannya dari negara lain kan gampang manggil namanya. Ya ampun, Bu, mikirnya jauh amat. Orang bayinya juga baru lahir kemarin. Emang kita itu harus mikir ke depan. Saya nggak setuju kalau namanya Orlando. Saya juga nggak setuju namanya Rehan. Kayla, kamu kenapa nangis? Gimana anak aku mau sehat kalau kedua neneknya berantem terus? Kay, maafin Mami ya sayangnya. Maafin Mama ya, Kay. Udah. Supaya adil, bagaimana kalau soal nama itu kita serahkan pada Aldo dan Kayla? Mereka kan orang tuanya. Kalau kakek dan neneknya ikut urunan bikin nama, ya kayak begini, bisa lama, ribut. Udah dong, Mi, Ma. Jangan berantem lagi ya. Iya, Mami janji. Iya, Kay. Terserah sampai kapan kamu mau sembunyi, Tristan. Aku nggak akan nyerah karena aku cinta sama kamu. Kok pending sih? Aku nggak pernah menganggapmu anak kecil, Tan. Kita pasti bisa selesaikan masalah ini dengan dewasa. Kok pending lagi sih? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rel, pulang, yuk. Kamu masih mau lembur? Farel, kamu lagi mikir apa? Nggak tahu, Pi. Perasaan aku kok nggak enak ya. Aku khawatir tentang sesuatu, tapi aku nggak tahu khawatirin apa. Soal kerjaan atau soal Fitri? Soal Fitri, Pi. Aku ngerasa dia sedang ada masalah. Kenapa? Fitri? Iya. Kami segera ke sana, suster. Terima kasih. Fitri kenapa, Bil? Fitri berdoa dan sholat nggak putus-putus dari tadi, Umi. Bahkan sampai berjam-jam. Sampai-sampai orang-orang pada khawatir sama dia. Yuk kita ke sana sekarang. Iya, Abah. Ayo, Bah. Farel, ini aku Nabila. Rel, Fitri, tolong kamu ke rumah sakit sekarang ya, Rel. Pokoknya kamu harus ke sana sekarang. Ya, Rel ya. Dia masih di dalam, Bil. Kayaknya sih begitu. Yuk. Gak ada gunanya lagi menyembunyikan kenyataan ini. Cepat atau lambat, rahasia ini akan kebongkar juga. Maksud kamu apa? Bu, laki-laki di samping saya ini adalah ayah kandung saya, Bu. Dan Bu Lia yang ibu sangat benci itu adalah ibu kandung saya sendiri. Maafkan saya, Bu. Saya selama ini tinggal di rumah ibu yang ibu kenal sebagai Fatan. Gak lain adalah anak kandung dari Pak Utama dan anak kandung dari Bu Lia. Saya namanya Farel, Bu. Ya Allah, kabulkanlah doa Fitri. Dengarkanlah doa Fitri, ya Allah.
Bule. Bule. Fitri. Farel. Maafin Bule ya. Cinta kalian direstui Allah. Nak, kalau makan pelan-pelan dong. Masa ngebut gitu sih? Tergigit tabrakan lo. Ayang, bawain bekal buat sekolah ya. Aku juga ya, Ayang. Kok aneh sih? Biasanya dibawain bekal nggak pernah dimakan. Iya, Ayang. Soalnya kan sekarang cari makan bebas. Soalnya besok bersama puasa. Wah, berarti hari ini juga gue mesti ngabisin waktu sama Vela nih. Besok kan udah nggak bisa. Batal mulu puasanya kalau ketemu dia. Mikirin apa? Tuh, Yoga mau puasa besok. Memangnya kalian pik-pik gini mau pada puasa? Enggak, Pak. Papa? Enggak. Papa juga puasa. Kalau inget. Man, kamu tuh udah tua. Ngajarin kok nggak bener. Nah, kalau puasa itu biar full ya. Tapi kalau kalian nggak kuat, nggak apa-apa. Bukanya zuhur, abis itu terusin lagi puasanya sampai maghrib ya.
Ini anak diomongin. Cuek banget sih, Paul. Hari ini gue makan yang banyak supaya besok puasanya kuat. Juga nggak ada pengalaman orang itu puasa, kelaparan, terus mati, meninggal. Nggak ada. Semua pasti bisa, kecuali kondisi tertentu. Misalnya sakit keras, baru boleh nggak puasa. Ya kalau sehat-sehat aja, insya Allah kamu juga bisa, Kak. Puasa itu apaan sih, Eyang? Pak, kasih pengertian ke anak kecil itu yang bisa dimengerti oleh mereka. Shh, emangnya kamu suka bikin bingung? Diem. Nadine, puasa itu menahan lapar dan haus sampai waktunya berbuka. Ya? Juga tuh menahan nafsu. Nafsu apa, Yang? Maksudnya nafsu makan? Giliran nafsu aja, melototinnya ke gue. Norman, itu maksudnya supaya kamu jangan ketemu sama Vella. Ya, kalau ketemu doang nggak pakai nafsu, berarti kan nggak batal. Hah? Kamu ketemu Pela nggak nafsu? Nggak mungkin. Ketahuan ya. Mah, omelin nih mah. Berarti kalau selama ini papa ngeliat Vella, pakai nafsu dong. Papa, bener tuh. Enggak. Ah, bohong tuh mah. Penting ngomongnya gitu. Man, kamu tuh jangan manas-manasin mama ya. Oh. Halo, Assalamualaikum. Bu Lia? Apa? Bule sudah mulai siuman? Terus kondisinya sekarang gimana? Alhamdulillah. Aduh, bagus deh. Alhamdulillah ya, Mia, kalau gitu. Iya ya, Mi. Ikut senang dengernya. Iya ya, Mam ya. Bye. Kenapa, Mai? Bule sudah siuman? Sudah, Mas. Alhamdulillah. Tapi kok saya jadi penasaran ya sama nasibnya Fitri sama Farel. Kira-kira Bule masih mau terima Farel nggak ya, Mas? Yang penting sekarang Bule sudah siuman. Kalau soal itu nanti kita bisa bicarakan lagi kalau Bule sudah pulih. Ya, kita bantu doa aja. Mudah-mudahan mereka direstuin. Iya ya, Mas ya. Mudah-mudahan masalah mereka cepat selesai. Iya, Mai. Seperti kita ya. Semua cobaan pasti ada akhirnya kok. Gimana kondisi ibu saya, Dok? Sudah mulai membaik, tapi butuh beberapa waktu untuk istirahat. Ya. Makasih banyak ya, Dok. Saya permisi dulu. Farel, mana mami kamu? Mami. Mau ngapain, Bule? Kan mami saya udah minta maaf, Bule. Bule jangan didendam lagi ya. Ya Allah, Farel. Segitu takutnya kamu sama Bule. Tolong panggilkan mami kamu. Bule mau bicara. Ibu mau bicara sama saya? Bu Lia, saya mau minta maaf sama Ibu. Maaf lahir batin ya, Bu. Bu, saya juga minta maaf lahir batin ya sama Ibu. Masuk Ramadan,
diawali dengan hati kita yang bersih. Ya, Rel. Oh, kamu nggak masuk kantor hari ini? Apa? Bulenya Fitri siuman? Alhamdulillah, aku seneng. Iya, biarin aku aja yang standby di kantor. Iya. Kenapa, Rel? Oh, papi kamu agak siangan datang ke kantornya. Ya udah, nanti biar aku sampein deh kalau ada yang nyari. Iya. Tristan udah masuk kan? Dia bisa bantu kamu. Soalnya aku yakin Aldo masih cuti sekarang. Tristan masih belum ada kabar Rel sampai sekarang. Tadi pagi aku udah coba ke rumahnya, tapi nggak ada siapa-siapa. Jadi Tristan belum pulang dan sama sekali belum kasih kabar ke kamu. Ya oke lah. Itu mungkin bukan urusan aku dan itu urusan pribadi kalian. Tapi sebagai atasan, aku berhak nunggu dia karena kasus ini. Rel, kamu jangan ngasih dia sanksi apa-apa ya. Please, aku mohon. Hebat ya kamu, Mos. Aku tahu sekarang kamu sakit hati banget sama dia. Tapi kamu masih bisa ya ngelindungin dia. Terserah kamu aja deh. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Setahu aku, kamu emang tegas kalau masalah pekerjaan. Oke, aku ngerti. Kamu sayang banget kan sama dia? Aku jadi nggak tega nih. Jadi, kamu nggak akan ngasih dia SP kan? Siapa bilang? Terus, jadi... Kita lihat aja nanti. Iya Pak Edo. Frida, gimana perkembangan kantor? So far so good. Frida, bukan itu jawaban yang aku inginkan. Kamu belum juga mendapatkan nomor handphone Feral. Maaf Pak, belum. Memangnya Bapak belum berhasil menghubungi dia ke kantornya? Saya udah coba telepon ke kantornya tadi, tapi dia nggak ke kantor hari ini. Apa kamu benar-benar nggak bisa dapetin nomor HP-nya? Baik Pak, akan saya usahakan terus. Iya Pak Edo. Oh, kamu Fit? Sorry, saya lagi gak konsen. Kamu gak bisa masuk hari ini. Kenapa? Oke, gak apa-apa. Sama-sama. Karyawan macam apa itu? Udah anak baru, pengalaman minim, baru berapa hari kerja udah aja bolos. Kalau bukan karena Pak Edo yang ngotot, males banget gue ngejadiin dia anak buah gue. Bu, kami pulang dulu ya. Jangan banyak pikiran lagi. Tolong diikhlaskan semua yang sudah terjadi. Iya Pak Ustadz, terima kasih. Mari saya pulang dulu. Assalamualaikum. Cepat sembuh ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bule, kami pulang dulu ya. Terima kasih Pak Hutama. Maafkan saya selama ini. Sudah banyak salah dengan keluarga Bapak. Sama-sama Bule. Saya juga sudah melupakan semuanya. Ya, Mi. Mari Bu. Sebentar ya Bule. Farel, Fitri. Saat ini nggak ada yang bisa mengabarkan
merasakan betapa bahagianya papi sama mami. Kalian memang anak-anak yang tangguh. Papi salut sama cinta kalian berdua. Iya, Rel, Fit. Mami sama papi itu selalu berdoa buat kalian berdua. Agar ini ujian yang terakhir buat kalian. Dan seterusnya kalian berdua bisa bersama. Amin. Mudah-mudahan ini semua jadi doa ya. Ya udah. Rel, Fitri, papi, mami pulang dulu ya. Papi ada janji sama klien. Makasih ya Pak, Bu. Kamu nggak usah pikirin soal biaya rumah sakit. Nanti biar saya yang selesaikan, ya. Nggak usah Pak, biar saya aja. Kok kamu menolak bantuan dari kita? Maaf Pak, Bu. Jangan salah paham dulu. Selama ini kan Bapak dan Ibu sudah banyak membantu saya. Jadi biarin aja ya. Untuk yang sekarang ini biar jadi tanggungan saya. Kamu kenapa senyum-senyum gitu, Rel? Tahu nggak kenapa Fitri nolak itu semua? Karena waktu kita bikin perjanjian, kita berjanji untuk nggak menerima bantuan dari siapapun. Dan Fitri lupa kalau perjanjian itu sudah berakhir. Fit, perjanjian itu sudah berakhir. Kan boleh udah merestui kita. Jadi, kamu nggak boleh tolak itu ya. Lepasin. Aku nggak akan lepasin tangan kamu sebelum kamu terima niat baik papiku. Iya. Yaudah lepasin. Makasih banyak ya Pak, Bu. Ya, sama-sama ya, Fit. Kalian berdua yang rukun-rukun, ya. Dan jaga bule baik-baik. Ya. Assalamualaikum. Farel, apaan sih? Kamu gak malu apa depan orang tua? Pegang-pegang tangan lagi. Kenapa sih, Fit? Kan udah lama gak ketemu. Bukannya dipeluk atau apa, kek. Ini malah dijutekin. Kamu tuh masih sama aja kayak dulu. Kirain aku udah lama kita pisah. Insyaf, tatonya makin bandel ya. Kan aku pernah bilang sama kamu, kalau laki-laki gak bandel, siapa yang mulai kehidupan ini? Udah, aku melek bule dulu. Oke, semuanya sudah membaik, Bu. Jadi, kapan kita bisa pulang, Dok? Siang ini Ibu sudah bisa pulang. Tapi bayi Bapak dan Ibu masih harus beberapa hari lagi di dalam inkubator, Bu. Kapan kita bisa bawa pulang anak kita, Dok? Selama anak Ibu tidak ada masalah dengan kelainan bawaan dan berat badannya sudah lebih dari 2,5 kg, saya rasa sudah tidak ada masalah, Bu. Dan dia tidak perlu lagi di dalam inkubator. Maaf, kalau begitu saya permisi dulu. Makasih atas penjelasannya, Dok. Ya, sama-sama, Pak. Aku nggak bisa keluar dari rumah sakit ini kalau aku nggak bawa anak aku. Aku nggak tega, aku nggak bisa pisah dari dia. Kamu gak usah cemas, Kayla. Aku yakin kok kalau anak itu tuh baik-baik aja. Aku kangen sama dia. Iya sayang. Siapa sih yang gak kangen sama anaknya sendiri? Kayla, gimana keadaanmu sekarang? Aku udah boleh pulang, Mah. Tapi anak aku belum. Gimana ya, Mah? Kayla, sebagai seorang ibu, kita harus tegar. Ini kan untuk kebaikan bayi kamu sendiri, Kay. Kalau kamu nekat
dan membawa pulang bayi kamu dalam kondisi yang sekarang ini, kalau sampai terjadi apa-apa di rumah dan penanganannya terlambat, kamu pasti akan menyesal. Tuh, Kayla, dengar kata Mama. Apapun harus kita lakukan demi anak kita, ya? Iya, Kayla. Kalau bayi kamu sehat, kita semua senang. Kita bisa gendong, kita bisa peluk, kita bisa cium, ya? Ini kan cuma sementara. Setelah ini, semuanya akan baik-baik kembali. Dan bayi itu akan sepenuhnya jadi milik kamu. Sekarang kita pulang ya. Nanti kalau kamu kangen sama anak kita, aku pasti anterin kamu ke rumah sakit, ya? Tapi kita masih bisa ketemu anak kita lagi kan? Oh boleh dong. Tapi kamu jangan histeris gitu ya. Daripada kamu nangis, mendingan kamu berdoa untuk anak kita. Loh, Mas Norman, kok semuanya di sini? Tuyul-tuyul, pada ribut dari tadi. Katanya kangen, pengen lihat dedek bayi, makanya gue dipaksa-paksa kemari. Padahal kan cuma dedek bayi doang kan, bisa gue buatin. Tuh kan Kayla, semua orang tuh sayang sama anak kita. Tapi kita harus sabar. Waduh, cakep banget anaknya. Man, kira-kira dong, Pak. Anak Aldo bukan yang itu. Nggak lihat apa dia sama ibunya? Habis kehalangan badan papa sih. Terus, anaknya yang mana? Apanya yang mana? Suaminya? Bapak panggil nih. Ponakan saya. Keponakan kamu tuh sana tuh. Oh, kalau gini sih baru mirip nih sama eyangnya. Emang kamu bisa lihat mukanya? Enggak, mirip kisutnya. Kurang ajar nih anak nih. Pak, tadi Yuga dimatain bu guru soalnya nggak ngisi data. Nggak ngisi data gimana maksudnya? Ini Pak, Yuga disuruh isi tempat lahir Yuga di mana. Yuga kosongin aja. Soalnya kan Yuga nggak bisa nanya sama Mama. Aduh, kalau masalah kayak gitu aja, kenapa mesti tanya sama Mama? Kan bisa tanya sama Papa. Papa nggak mungkin tahu tempat lahir Yuga di mana. Kan yang lahirin Mama, bukan Papa. Iya, tapi bibitnya dari Papa. Dek, Ayah sama Bunda pulang dulu ya. Adek baik-baik di dalam sana. Cepat sehat ya sayang. Bunda kangen banget sama Adek. Secepatnya Bunda pasti bawa Adek pulang ke rumah ya. Adek jangan nangis di sana. Jangan nakal. Baik-baik ya sayang. Tidurnya nyenyak ya. Jaga diri baik-baik di dalam sana. Kak, emangnya dede bayi itu bisa dengar tante kayak ngomong ya? Kayak juga nggak tahu. Jadi juga nggak tahu nih. Kok tante Kayla gitu ya? Nggak tahu nih tante Kayla. Iya, kan bayinya masih kecil ya. Iya, mungkin dengar. Aduh, ini kan kerjaannya Tristan. Kenapa mesti aku sih yang ngerjain? Halo. Musa, Tristan mana? Tolong suruh dia cepat bawa kemari draft budget dari PT Selaras, ya? Iya Om, ini sebentar lagi selesai. Nanti saya anterin ke ruangan Om kok. Loh, kok kamu yang kerjakan? Memangnya Tristan mana? Belum masuk? Itu Om, dia masih sakit. Iya. Oke, saya tunggu ya. Iya Om. Tristan kemana sih? Bila, tolong anterin makanan ini untuk Bu Asi ya.
Bilang aja itu tambahan untuk makan sahur nanti. Ya? Iya Umi. Tapi sebenarnya Nabila agak nggak enak sama... Sama siapa? Norman. Norman itu kan anak yang baik. Hah? Ada-ada aja kamu. Umi ini ngomong apa sih? Kok kayak gitu? Udah, Nabila pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk sementara, kalian tinggal aja di sini dulu ya, sampai bayi kalian boleh pulang. Tapi Mah, kalau saya ngantor, saya minta tolong Mama ya untuk temenin Kayla. Iya dong, Do. Ayo, Pak. Aku biasanya di sini sama anak yang ada dalam perut aku. Udah, Tante. Udah ya. Nanti bayinya bakal ke rumah ini juga kok. Tidur sama kita. Iya, Tante. Tapi Tante jangan sedih lagi ya. Iya, sayang. Iya sayang ya, sekarang kamu istirahat aja ya. Pak, kita makan di warungnya Tante Nabila yuk, Pak. Ah, ngapain ah? Males. Tante, bilangin Papa ya. Nanti pas Tante ngidam, Papa harus ketemu sama Tante Nabila. Paul. Ada aja kelakalannya. Lagian nggak masuk akal banget sih. Masa ngidam? Orang melahirkannya udah selesai. Dah. Pak, mau kemana, Pak? Mau balik ke kantor. Masih banyak urusan belum selesai. Bu, Pak, saya pulang dulu ya. Loh, Tante, kok Tante pulang sih? Papa aku kan belum datang. Iya, Tante. Tunggu bentar ya, bentar aja. Tapi ini kan udah mau maghrib, sayang. Kapan-kapan deh ya, Tante main-main kesini lagi, ya? Bu, Pak, saya permisi pulang dulu ya. Terima kasih ya, Nabila. Salam sama Umi dan abah kamu ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sayang banget nih. Papanya belum datang, Nabilanya udah pergi. Kamu betul-betul pengen Tante Nabila jadi mama kamu ya? Habisnya Tante Nabila baik banget sih. Perhatian lagi sama Yuga sama Nadine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Papa telat. Tadi Tante Nabila datang ke sini. Nabila? Kesini? Ngapain? Ngasih makanan. Papa bawa apaan tuh? Oleh-oleh buat aku ya? Bukan, Nak. Nih. Celana baru. Keren ya? Oh, celana baru. Beli apa? Kagak, ngembat di jemuran. Ya belilah. Oh, gimana sih, Nak? Kamu itu mikirin diri sendiri aja. Lihat tuh. Anak kamu nggak dibeliin. Om, emangnya Om nggak kasihan ya sama Kak Yuga? Kok ngomongnya gitu sih? Kalau Papa nih punya duit banyak, nggak cuman juga Papa beliin. Semua, kalau perlu satu kelurahan. Nggak usah marah gitu dong, Man. Habis. Kenapa sih? Gua nggak boleh nyenengin diri sendiri. Lagian kan ini celana kantor, dipakai buat modal kerja. Nah, celana yang lama udah lusuh, malu dong kalau ke kantor. Iya, Pak, maaf ya. Tapi celananya kepanjang 5 cm. Tolong dipotongin dong, Mah. Tapi malam ini ya, biar besok pagi bisa dipakai. Ya, Man. Mama kan capek. Kapan-kapan aja ya. Kalau Mama sempat. Oh, gitu kan. Kalau gue minta tolong ya susah banget. Kalau Aldo aja langsung diturutin. Norman, Mama tuh sudah capek seharian ngurusin rumah. Capek. Terus Papa ngapain? Kenapa nggak bantuin Mama? Wah, nih anak malah ngajarin lagi. Bodoh, emang gak ada yang sayang sama gue. Om Norman, kalau ngambek serem ya. Rel,
Bule beneran tidur nggak sih? Maksudnya? Iya, beneran tidur nggak? Aku takutnya malah koma atau pingsan. Tenang sayang, lihat tuh bule. Dia lagi tidur, bukan koma.